Verrell Bramasta calon suami idaman Feby. Benar gak sih kalau keduanya akan segera menikah? Ashanty dan Roy Kiyoshi berbagi kepada sesama. Selebriti tanah air bersatu perangi COVID-19. Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube nih. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers sejak berstatus jomblo sejak tahun 2019, hingga saat ini gak ada cewek yang mampu menaklukkan hati seorang Verrell Bramasta. Tapi nggak dipungkiri ya, kalau wanita pertama yang bisa begitu dekat dan tampak spesial yaitu Feby Rastanti. Admit it aja lah, sejak main di sinetron yang sama, chemistry yang hanya terbangun dari scene by scene ini melekat hingga ke kehidupan nyata. Nggak cuma jalani komunikasi yang intens, bahkan keduanya dengan keluarganya sampai liburan bareng ke Dubai, Uni Emirat Arab, Desember 2019 lalu loh. Bener gak sih kalau keduanya sudah resmi pacaran? Kedekatannya yang pasti kita udah hampir setahunan lebih sahabatan dan udah banyak banget yang kita lewatin dari syuting bareng sampai udah liburan bareng. Maksudnya kita ya udah deket banget lah, udah kenal satu sama lain. Sejauh ini sih hubungan kita emang benar-benar sahabatan, maksudnya kita support satu sama lain, kita benar-benar yang bisa cerita apa aja, kapanpun Feby butuh, aku ada, kapanpun aku butuh, Feby selalu ada, selalu jadi pendengar untuk satu sama lain, selalu menjadi penyemangat, gitu. Kalau memang cuma sahabat, kok sampai liburan bareng ya Mantul Lovers? Dengan keluarga lagi. Wow banget sih itu, pasti ada sesuatu nih. Bahkan keduanya sudah merencanakan akan pergi ke Turki dan juga Jepang. Sayang karena pandemi COVID-19 liburannya terpaksa ditunda, bahkan sekarang jadi jarang ketemuan deh. Eits, tapi jangan salah, guna melepas rindu sekian lama nggak ketemu nih, Verrell dan Feby selalu punya cara untuk saling berkabar. Misalnya video call, main game bareng, malah seringkali Feby mengirimkan masakannya spesial untuk Verrell seorang. Kalau gitu aku juga mau dong dimasakin sama Kak Feby. Oh enggak, Kerjaan. itu kerjaan kebetulan. Tapi ya gagal karena COVID ini. Cuma ya Verrell juga ya mau ke Jepang. Harusnya ke Jepang juga harusnya. kerjaan juga tapi batal juga. Salah satunya itu mungkin video call atau ada dari game-game, kalau nggak saling biasanya Feby sih yang suka ngirimin kayak tiba-tiba ada aja kiriman makanan gitu atau apa kayak gitu. Kalau aku nggak bisa masak soalnya, tapi Ya kalau aku lagi masak apa, terus habis itu aku ngerasa wah kayaknya Verrell suka nih. Aku soalnya kan kayak di rumah juga nggak terlalu banyak orangnya, jadi yang kadang makan dia doang. iya makan aku doang. Jadi kalau masak terus kadang yang kalau misalnya kebanyakan ya aku sering bagi-bagi ke sahabat-sahabat aku gitu ya, salah satunya Verrell. Kedekatan kedua pesinetron muda ini memang seringkali bikin fans dan netizen baper. Bahkan mereka sampai dijodoh-jodohkan loh. Kendati demikian, Verrell nggak mau yang namanya pacar-pacaran. Lalu apa iya kalau putra sulung Vena Melinda itu ingin langsung menikah dengan Feby? Dan benarkah Verrell merupakan kriteria calon suami yang selama ini Feby cari? Jangan ada pacar-pacaran langsung nikah, gimana? Kayak aku udah gak mau pacar-pacaran lagi, langsung nikah aja. Udah gak ada pacar-pacaran lagi lah. Iya, kalau maksudnya kita kan nggak tahu ke depannya gimana pokoknya. Yang penting ya kita jalanin hubungannya baik aja sahabat. Iya, niatnya baik kan, hubungan apapun itu yang penting niatnya sama-sama baik. Calon suami idaman Verrell baik. Tapi menurut Feby, ada nggak di dalam kriteria Feby itu Verrell cocok jadi suami? Iya, aku
Iya. Feby stuck. Ya, gimana Feby ya? stuck, Feby butuh bantuan. Ya, yang penting call a friend gimana? Ada call a friend ya? Call friend gimana? Atau kita jawab setelah yang satu ini. Iya. Ya. Thank you guys. Bye-bye. Dadah. Saya tadi mendengar suara ya. Move on dari kedekatan Farel dan Feby, Ashanty berbagi kebaikan dengan menyumbangkan pakaian APD ke 300 rumah sakit nih. Wow, luar biasa. Mantu Lovers, penderita positif coronavirus di Indonesia yang tercatat kemarin 20 April 2020 melebihi 6.700 kasus. Di antaranya 590 jiwa meninggal dunia dan 747 orang dinyatakan sembuh. Perlahan tapi pasti, jumlah orang yang sembuh makin bertambah ya Mantu Lovers. Semoga ini jadi awal yang baik. Melihat kabar penuh harapan tersebut, Ashanty dan Anang tergerak hatinya untuk berbagi kebaikan nih. Ya, nggak tanggung-tanggung, keluarga Asik sumbangkan ribuan baju hazmat atau APD ke 300 rumah sakit di seluruh Indonesia. Diketahui nih, biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan seluruh APD tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah loh. Wadidaw, banyak banget tuh Mantu Lovers. Maka ini dia momen beberapa saat penyerahan secara simbolis dari keluarga Asik sebelum seluruh APD tersebut didistribusikan ke 300 rumah sakit di seluruh Indonesia. Playing love games in the middle of it all. A little kiss, a little touch, yeah, it's all it takes. No for sure. Auburn eyes, a single bed, staring at the ceiling, slowly laying your head. Put it on my shoulder. Alhamdulillah seneng banget hari ini. Pertama seneng karena terkumpulnya donasi yang kita kumpulkan dengan tim AFC sebesar 1,5 M. Jadinya bisa terkumpul buat dan tersalurkan untuk 300 rumah sakit di seluruh Indonesia. Semoga tersalurkan dengan baik dan semoga bisa berguna buat yang memang membutuhkan. Bahagia banget setelah sebulan lebih gak pernah ninjakin keluar rumah. Tadi akhirnya bisa keluar rumah walaupun cuma di depan teras, karena kan memang harus membagi-bagikan itu semua untuk diantar ke ekspedisi. Jadi memang tadi kita bawa truk besar untuk mengangkut semua itu, dan kita juga tetap mengikuti peraturan social distancing. Jadi tadi nggak bisa banyak juga orang yang datang, hanya ada sekitar 8-9 orang. Ya mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini bisa banyak berguna buat mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Di balik bantuan APD yang memiliki bahan berkualitas yang diimpor dari Jepang itu, ada cerita lain nih. Ashanty juga berkeinginan turun langsung mengantarkan APD tersebut ke beberapa rumah sakit sekitaran tempat tinggal mereka. Sayang, himbauan untuk social distancing dan juga kondisi Ashanty yang menderita autoimun membuat Ibunda Arsy dan Arsya itu tidak diizinkan keluar rumah. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, Anang dan Ashanty sempat bertengkar loh. Tadinya aku jalan ke rumah sakit semua rumah sakit itu lah yang deket-deket ya, sebagai ini aja sih sebenarnya. Cuma aku pikir-pikir lagi, kemarin banyak tim yang bilang Bunda kan ada sakit, lebih rentan gitu kalau orangnya sakit. Kalau orangnya sehat kan, kalau misalnya kena gitu virus corona katanya banyak yang mungkin insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau orang yang punya penyakit bawaan, salah satunya aku punya autoimun, tuh lebih gampang untuk terserang dan lebih gampang untuk menghantam daya tahan tubuh aku. Jadi akunya lebih rentan lah gitu. Jadi gak disarankan untuk keluar gitu, walaupun pakai pakaian yang APD atau lain-lain gitu. Jadi lagi ngapain aku pakai juga kan, lebih baik aku kasih ke yang membutuhkan gitu. Jadi tadi cuma pakai masker biasa sama sarung tangan aja, itu juga kita nggak bisa deket-deketan. Yang penting ngasih secara simbolik ke ekspedisi supaya tersalurkan. Aku tuh sempat berantem sama Mas Anang karena jadi emang virus corona membuat lockdown dan lain-lain ini membuat kita semua juga jadi kayak stres, gamang gitu loh. Sempat aku berantem sama Mas Anang 1 hari gitu, aku nggak bisa cerita detailnya, sampai akhirnya kita cari solusi lah gitu, gimana caranya supaya
orang ini bisa masuk gitu, sampai segitunya, sampai aku tes dan lain-lain karena aku marah banget gitu, karena aku berbulan-bulan ya maksudnya kayak gini di rumah nggak bisa keluar, terus main sembarang masukin orang kan kita juga nggak mau kan gitu. Jadi aku memang hati-hati banget karena bagi orang yang menyepelekan mungkin karena belum ada anggota keluarga atau yang kita kenal kena gitu loh, tapi bagi yang udah kena, yang nggak bisa ngelihat jenazah keluarga sendiri dimakamin, coba pikirin deh gitu. Jadi jangan egois sama diri sendiri. Gak cuma Ashanty aja nih yang beraksi sosial. Host sekaligus anak indigo Roy Kiyoshi juga tunjukkan aksinya saat turun langsung ke jalan berbagi rejeki. Mantul Lovers, dalam beberapa pekan terakhir sudah banyak ya selebriti tanah air yang berbagi kebaikan pada sesama. Dan kemarin 20 April 2020, Roy Kiyoshi juga ikut menularkan tren baik tersebut di tengah pandemi corona. Roy terlihat sangat asik nih kala membagikan masker, beras, beberapa sembako lainnya kepada petugas kebersihan, pemulung, hingga driver ojol. Berputar mengelilingi kawasan sekitar rumahnya, ini dia aksi Roy Kiyoshi saat turun ke jalan. Hai pemirsa, hari ini saya mau melakukan donasi atau berdana pada masyarakat yang mungkin sedang kelaparan di sana karena wabah COVID-19. Nah, persiapannya sudah lengkap. Di sini ada beras-beras yang udah aku ambil dan yang di situ juga udah saya masukin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat orang-orang yang membutuhkan. Hari ini dibagi beras, kemudian ada juga masker juga. Terus kemudian ada bahan-bahan makanan lainnya yang diperlukan. Soalnya kan ini lagi susah banget, orang lagi apalagi orang-orang yang nggak ada kerjaan, jadi mereka juga bingung, nggak bisa keluar rumah, juga nggak bisa beli barang langsung di tempatnya. Jadi kita butuh bantuan orang-orang seperti kita semua tuh harus bersatu untuk membagikan kebaikan. Terima kasih ya. Iya, ini ada maskernya juga, ada berasnya juga. Ya, terima kasih. Saya banyak-banyak terima kasih atas kebaikannya. Mudah-mudahan abang kita ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan karirnya sukses, ya kan, berjalan lancar, dan mudah-mudahan musibah COVID ini yang ada di Indonesia diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diangkat biar musibah ini musnah. Kita juga harus milih-milih tempat ya, soalnya kan ada peraturan pemerintah dilarang berkumpul untuk untuk berkumpul di keramaian seperti itu. Jadi saya mencari lokasi-lokasi di mana yang pelosok, yang mungkin banyak yang tidak terjamah juga kan sebenarnya. Jadi kita akan ke ojek online, ke pengai sampah, di mana mereka juga nggak berkumpul banyak di sana. Nah, maka itu kita akan cari dan kita akan berbagi lagi. Mission accomplished. Roy pun selesai turun ke jalan dan kembali ke rumahnya nih. Setibanya di kediamannya, Roy nggak langsung masuk, tapi disemprot dulu pakai disinfektan supaya bersih dari bakteri dan virus.
Bicara sejenak tentang keberadaan virus corona, beberapa waktu lalu, tepatnya di pergantian tahun 2020, Roy Kiyoshi sempat meramalkan beberapa kejadian di tahun 2020. Salah satunya adalah keberadaan wabah yang dialami oleh seluruh dunia ini. Lalu kira-kira kapan ya pandemi corona akan berakhir? Contoh yang harus kita lakukan, selalu pakai masker, selalu pakai sarung tangan yang disposable, lalu kemudian pakai sepatu boot supaya kita terhindar dari sentuhan langsung orang-orang. Seperti ini pemirsa, jadi ini adalah cairan antiseptik atau disinfektan untuk melindungi saya dari virus atau yang lagi mewabah sekarang. Sebenarnya penyakit-penyakit aneh atau virus-virus ini waktu pas perpindahan 2019 menuju tahun 2020 itu saya sudah prediksi di channel YouTube saya. Nah, saya berasa virus ini muncul kemudian menjadi penyakit-penyakit aneh, akhirnya kejadian juga di tahun 2020 ini. Saya berharap sih semoga bencana ini cepat berakhir. Wabah ini tuh cepat berakhir, tapi juga saya mau pesan buat pemirsa di rumah, jangan over panik, jangan menyebarkan berita hoax yang berlebihan. Kita stay safe, stay home, tapi juga kita harus jangan over panik juga. Kita harus justru saatnya ini kita untuk bergandengan tangan nih, jangan ditakuti, tapi kita harus hadapi secara pelan-pelan. Dan ya seperti yang saya bilang, kita harus bersatu. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Beranjak dari aksi Roy Kiyoshi berbagi, ada kabar terbaru nih dari kasus ikan asin. Gak kerasa ya, sudah di penghujung babak ternyata. Mantul Lovers, pekan lalu, trio ikan asin sudah divonis oleh majelis hakim. Dari ketiga terdakwa, yakni Pablo Benua, Ray Utami, dan Galih Ginanjar, yang paling berat hukumannya adalah suami dari Barbie Kumalasari dengan putusan hukuman penjara 2 tahun 4 bulan. Diberi waktu sepekan untuk mempertimbangkan, akhirnya Senin 20 April 2020, pihak Galih Ginanjar diwakili oleh sang istri Barbie Kumalasari resmi mengajukan banding atas vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa saja ya poin-poin keberatannya? Sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang, bahwasannya klien kami Galih diberi waktu 7 hari untuk menyatakan apakah dia menolak, menerima ataupun keberatan atas putusan. Oleh karenanya setelah menimbang, setelah berpikir, setelah menganalisa dan mengkaji apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka pada hari ini Galih menunjuk kuasa hukum dari kantor Denny Lubis & Associates untuk mengajukan pernyataan banding. Pernyataan banding telah kami lakukan hari ini, pertanggal hari ini. Karena apa? Karena pertama, beliau merasa tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pengadilan. Bahwasanya pengadilan menyatakan secara sah dan meyakinkan. Karena dia sampai sekarang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana yang dimaksud. Perbuatan dengan terdakwa 3 orang dengan pasal yang sama, tetapi kualitas lamanya persoalan ini ataupun masa tahanan terhadap beliau sangat-sangat berat. Apakah sisi keadilan dalam Undang-Undang ITE itu sampai membuat orang 2 tahun 4 bulan mendekam penjara? Inilah yang menjadi dasar kita, sehingga akhirnya ketika Galih melalui istri beliau, Mbak Kumala, datang ke kantor menanyakan bagaimana langkah-langkah, maka akhirnya kita ambil kesimpulan banding harus kita lakukan. Eits, ada yang menarik perhatian loh daripada banding yang dilakukan oleh pihak Galih. Ya, kuasa hukum yang mendampingi mantan suami Fairuz Arafik itu ganti Mantul Lovers. Waduh, ada apa nih? Ternyata Barbie Kumalasari merasa bahwa yang sebelumnya tidak serius saat mendampingi Galih selama bergulirnya kasus ikan asin ini. Sedih, kecewa, dibalut rindu terakhir bertemu suami 3 bulan lalu, ini dia curahan hati Barbie Kumalasari. Kuasa hukum yang kemarin sepertinya tidak fokus menangani kasus ini, jadi banyak hal-hal yang
mungkin aku nggak bisa sampaikan, yang intinya sih aku kecewa ya. Nah, pasti kecewa lah, pasti kecewa. Apalagi mereka satu SPK, logikanya harusnya mungkin bedanya 1-2 bulan ya Mas ya. Tapi ini kok jauh banget sampai 8 atau 9 bulan. Nah itu dia yang kita juga menjadi pertimbangan. Sementara kan Gali sendiri juga di situ sebagai narasumber, justru Pablo yang mendistribusikan gitu loh. Jadi ya kita minta keadilan lah. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Oke semuanya, jangan lupa untuk nonton terus Mantul di YouTube, di like, di subscribe, dan di komen. Dadah!